Saya baru 3 hari keluar dari rumah sakit setelah operasi sesar. Saat saya pulang menggendong bayi saya, kunci rumah sudah diganti total. Dan suami saya sendiri yang menyuruh saya pergi. Katanya ibunya butuh ketenangan. Yang mereka tidak tahu, rumah mewah itu warisan dari almarhum ayah saya. Dibeli sebelum saya menikah. Dan dalam 24 jam, saya bisa menjualnya tanpa satupun tanda tangan dari suami saya. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai, tolong tekan tombol like dan subscribe. Lalu tulis nama dan kota kalian di kolom komentar, supaya kita bisa saling kenal. Kisah ini terinspirasi dari kisah nyata. Ikuti sampai akhir. Karena pembalasan paling elegan justru datang dari perempuan yang mereka kira paling lemah. Nama saya Vivi, 32 tahun. Saya bekerja sebagai arsitek dan pemilik sebuah biro desain interior di kawasan Kuningan, Jakarta. Sudah 6 tahun saya menikah dengan Agung. Selama itu pula, saya selalu mengalah demi menjaga harga dirinya sebagai seorang suami. Taksi biru itu berhenti perlahan di depan pagar besi rumah kami di Pondok Indah. Saya menarik napas panjang. Bekas jahitan operasi yang baru 3 hari itu terasa seperti ditarik setiap kali saya bergerak. Saya menggendong bayi mungil saya dengan sangat hati-hati. Dalam kepala saya hanya ada satu keinginan, merebahkan tubuh di kasur sendiri, mencium aroma kamar saya, dan memulai hidup baru sebagai seorang ibu. Namun ada yang ganjil sore itu. Biasanya, pagar selalu terbuka sedikit, atau lampu teras sudah menyala. Rumah itu tampak tertutup rapat, seolah tidak ada kehidupan di dalamnya. Sopir taksi membantu saya turun. Ia menatap kondisi saya dengan iba. Setelah membayar ongkos, saya melangkah tertatih menuju pintu utama. Saya merogoh tas, mengambil kunci yang selalu saya bawa. Tapi kunci perak itu tidak mau masuk. Saya membolak-balik, mengira saya salah ambil. Saya coba lagi dengan saksama. Hasilnya tetap sama. Lubang kuncinya berbeda, lebih baru, lebih mengkilap dari yang terakhir saya ingat. Rasa panik merayap di dada. Apakah rumah saya dibobol? Atau Agung mengganti pintu tanpa memberitahu saya? Saya mengetuk pelan, berharap suami saya segera membuka dan menjelaskan. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Akhirnya terdengar langkah kaki. Grendel, pintu dibuka dengan kasar. Saat pintu terbuka, bukan wajah hangat Agung yang menyambut, melainkan wajah datar dan dingin Ibu Ratna, mertua saya. Ibu Ratna berdiri tegak di ambang pintu. Ia mengenakan daster sutra milik saya, yang tidak pernah saya izinkan dipakai siapapun. Tidak ada binar kebahagiaan melihat cucu pertamanya pulang. Ia justru melipat tangan, menatap saya dari kepala sampai kaki dengan tatapan merendahkan. "Mau apa kamu kesini?" tanyanya dingin. Saya tertegun. "Bu, ini rumah saya. Saya baru pulang dari rumah sakit. Tolong buka pintunya, saya butuh istirahat." Ibu Ratna mendengus. "Rumah kamu. Selama kamu di rumah sakit, rumah ini akhirnya tenang. Tidak ada suara bayi menangis. Tidak ada kamu yang sibuk mengatur ini itu. Ibu suka begini." Saya menatapnya tidak percaya. Bayi saya mulai merengek dalam gendongan. Angin sore semakin dingin. Bekas jahitan saya berdenyut hebat. Tapi yang paling sakit bukan luka di perut saya. "Bu, di mana Agung?" tanya saya. Saya ingin bicara dengan suami saya. Saat itulah Agung muncul dari balik punggung ibunya. Wajahnya tenang, seolah tidak ada yang salah. Ia tidak menjenguk saya selama 3 hari di rumah sakit. Dan sekarang, ia menatap saya seperti menatap orang asing. "Vi," katanya pelan, "sebaiknya kamu menginap dulu di rumah ibumu. Ibu butuh ketenangan beberapa minggu ini. Kamu kan istri yang pengertian." Saya merasa dunia berhenti berputar. "Agung, saya baru melahirkan anakmu. Anak kita baru 3 hari. Kamu menyuruh saya pergi malam-malam begini." Agung menghela nafas, seolah saya yang menyusahkan. "Jangan dibesar-besarkan. Cuma sementara. Ibu sudah berkorban banyak untuk keluarga kita. Sekarang giliran kamu mengerti perasaan ibu." Ibu Ratna tersenyum tipis di belakangnya. Senyum kemenangan. Lalu, pintu itu ditutup pelan-pelan. Tepat di depan wajah saya. Saya berdiri di teras, menggendong bayi yang menangis. Dengan tas perlengkapan tergeletak di lantai. Air mata saya turun tanpa suara. Bukan karena saya lemah, tapi karena saya tidak pernah menyangka pria yang saya pilih sebagai imam
tega menjatuhkan saya sedalam ini. Saya memungut tas saya. Saya tidak akan mengetuk lagi. Saya tidak akan memohon. Saya menelpon taksi. Dan dalam diam, saya membisikkan satu janji pada bayi saya. Kita akan kembali ke rumah ini. Bukan untuk meminta, tapi untuk mengambil apa yang memang menjadi hak kita. Di dalam taksi yang menjauh dari kompleks itu, otak saya mulai bekerja. Setiap kali ban mobil melindas jalan berlubang, nyeri tajam menghujam bekas jahitan saya. Saya menggigit bibir kuat-kuat agar tidak mengerang dan membangunkan bayi saya. Saya menatap lampu jalan yang menyala satu persatu. Kota yang selama ini saya anggap rumah tiba-tiba terasa asing. Air mata saya sudah mengering, tapi di dalam dada saya ada badai yang baru saja terbentuk. Taksi berhenti di depan rumah sederhana berhalaman bunga. Itu rumah Ibu Sarah, ibu kandung saya. Pintu sudah terbuka, bahkan sebelum saya sempat mengetuk. Ibu berlari keluar dengan wajah penuh kekhawatiran. Melihat anaknya pucat pasi menggendong bayi di pinggir jalan, tanpa banyak bertanya. Ibu mengambil alih bayi dari gendongan saya dan membimbing saya masuk di kamar kecil yang masih tertata rapi seperti dulu. Saya bersandar di tumpukan bantal. Ibu mengompres bekas jahitan saya dengan air hangat, lalu memastikan cucunya tertidur lelap. Malam itu, ponsel saya bergetar di atas nakas. Sebuah pesan dari Agung. Bukan permintaan maaf, bukan pertanyaan soal kesehatan saya. Isinya hanya perintah dingin. Agung menulis bahwa saya tidak boleh kembali sampai Ibu Ratna memberi izin. Ia menegaskan, sebagai kepala keluarga, ia berhak menentukan siapa yang tinggal di rumah itu. Ia bahkan menambahkan, saya harus belajar menjadi istri yang lebih pengertian dan tidak egois membawa bayi dekat ibunya yang sedang ingin tenang. Saya menatap layar itu dengan tatapan kosong. Titah sang suami, bisik saya dalam hati. Agung benar-benar buta karena pengabdian yang salah arah pada ibunya. Saya meletakkan ponsel dan untuk sejenak, pikiran saya melayang ke masa lalu. Saya bertemu Agung 6 tahun lalu di sebuah proyek renovasi kantor tempatnya bekerja. Saya arsiteknya, ia manajer yang mengurus anggaran. Waktu itu ia tampak sederhana, sopan, penuh perhatian. Saya jatuh hati pada pria yang saya kira akan menghargai saya apa adanya. Sejak awal, ibu saya sudah memperingatkan. Ibu Sarah merasa ada yang janggal dengan cara Ibu Ratna memandang saya. Seperti memandang sumber uang, bukan calon menantu. Tapi saya terlalu jatuh cinta untuk mendengar. Saya yakin cinta bisa mengalahkan segalanya. Retakan pertama muncul tak lama setelah menikah. Setiap keputusan dalam rumah tangga kami harus melewati Ibu Ratna. Mau membeli perabot, harus izin ibu. Mau liburan, harus mengajak ibu. Bahkan soal kapan kami punya anak pun, Ibu Ratna ikut menentukan. Agung tidak pernah membela saya. Setiap kali saya keberatan, ia hanya berkata, "Sudahlah, demi ketenangan." Ibu kan sudah berkorban banyak. Kalimat itu, demi ketenangan, selama 6 tahun. Kalimat itu jadi tameng yang dipakai Agung untuk membungkam saya. Dan malam ini, kalimat yang sama dipakai untuk mengusir saya dari rumah saya sendiri. 3 hari setelah saya melahirkan anaknya, saya selalu mengalah. Karena saya pikir, itulah cara menjaga rumah tangga. Saya membiayai banyak hal diam-diam, menyembunyikan penghasilan saya, mengecilkan pencapaian saya. Semua agar Agung tidak merasa kalah sebagai suami. Saya kira pengorbanan itu akan dihargai. Ternyata, pengorbanan yang tidak terlihat hanya membuat orang lupa bahwa Anda pernah berkorban sama sekali. Lalu saya teringat sesuatu yang lebih penting dari semua kenangan pahit itu. Rumah mewah yang baru saja menutup pintunya di depan wajah saya, bukan milik Agung. Bukan harta bersama kami. Itu adalah hadiah dari almarhum ayah saya. Dibeli tunai sebagai warisan untuk saya seorang. 2 tahun sebelum saya menikah dengan Agung. Sertifikatnya atas nama saya. Tersimpan rapi di berangkas kecil di rumah ibu saya ini. Selama ini saya diam, membiarkan Agung merasa itu rumah keluarga kami, demi menjaga harga dirinya. Saya tidak pernah mengungkit. Tidak sekalipun. Agung hanyalah seorang manajer menengah di perusahaan distribusi, dengan jabatan yang sebenarnya pun masih goyah. Sementara saya,
punya jaringan dan aset yang jauh lebih besar, yang selama ini sengaja saya sembunyikan agar ia tidak merasa rendah diri sebagai suami. Tapi malam itu sesuatu berubah. Agung membuang saya seperti sampah, tepat saat saya paling lemah. Maka saya tidak merasa perlu lagi menjaga perasaannya. Saya meraih ponsel, bukan untuk membalas Agung, tapi untuk mencari satu nama di kontak saya, Bramanto, paman kandung saya, adik dari almarhum ayah, salah satu pengusaha properti terbesar di kota ini. Paman Bramanto sangat menyayangi saya. Sejak ayah saya meninggal, ia selalu menawarkan bantuan. Selalu saya tolak, karena saya ingin membuktikan bisa hidup mandiri bersama Agung. Kini situasinya berubah total. Saya menulis pesan singkat namun tegas. Saya ingin menjual rumah mewah saya secepatnya. Dan saya butuh bantuan hukum agar transaksi ini bersih. Tidak bisa diganggu-gugat oleh pihak manapun, termasuk Agung. Hanya butuh beberapa menit. Ponsel saya berdering. Suara Paman Bramanto di seberang terdengar marah, namun terkendali. Ia bilang ia sudah curiga sejak lama bahwa saya menderita. Ia berjanji, besok pagi semuanya akan bergerak. Saya menutup telepon. Untuk pertama kalinya sejak sore itu, saya bisa bernapas. Saya menatap bayi saya yang tertidur. Besok, bisik saya, mereka akan menyesali hari ini. Tapi mereka tidak menunggu sampai besok untuk menambah luka. Tengah malam, ponsel saya kembali bergetar. Kali ini bukan dari Agung, tapi dari Ibu Ratna sendiri. Saya tertegun. Karena selama 6 tahun, ia hampir tidak pernah mengirim pesan langsung pada saya. Saya membuka pesan itu dengan dada berdebar. Isinya bukan pertanyaan soal cucunya. Ibu Ratna menulis bahwa selama ini, ia merasa keluarga Agung selalu kekurangan, sementara saya hidup nyaman. Ia menuntut saya menyerahkan tabungan keluarga kami untuk merenovasi rumah, sebagai bukti bahwa saya menantu yang tahu balas budi. Ia bahkan menyebut angka 500 juta, seolah itu uang receh. Saya membaca pesan itu 2 kali. Tangan saya dingin, bukan karena takut, tapi karena marah. Mereka mengusir saya, lalu menuntut uang saya. Saya tidak membalas. Saya hanya mengambil tangkapan layar pesan itu dan menyimpannya rapi. Setiap kata akan jadi bukti. Esok paginya, masalah datang dari arah lain. Adik ipar saya, Wulan, menelpon. Suaranya manis dibuat-buat, seolah ia peduli. Wulan, adik perempuan Agung, 29 tahun. Yang sejak dulu paling pandai bermain di belakang. Wulan bilang ia menelpon untuk membantu. Katanya, Ibu dan Agung sebenarnya menyayangi saya, hanya sedang banyak tekanan. Ia menyarankan, demi kebaikan bersama, sebaiknya saya menandatangani satu surat saja. Surat persetujuan agar rumah Pondok Indah dialihkan ke nama Agung secara penuh, supaya tidak ada lagi pertengkaran soal kepemilikan. Saya hampir tertawa. Jadi, inilah rencana mereka, mengusir saya, melemahkan saya saat baru melahirkan, lalu membujuk saya menyerahkan hak atas warisan ayah saya dengan iming-iming damai. Wulan, kata saya, tenang, kirim saja surat itu, saya akan mempertimbangkannya. Wulan girang, ia tidak sadar bahwa saya sudah punya rencana sendiri. Sore itu, sebuah amplop dikirim ke rumah ibu saya. Di dalamnya ada surat pengalihan hak yang sudah disiapkan, lengkap dengan kolom tanda tangan saya. Bahkan sudah ada materai. Mereka begitu yakin saya akan menyerah. Saya tidak menandatangani apapun. Saya memotret surat itu dan mengirimnya ke Pak Dimas. Ia tertawa kecil di telepon dan berkata bahwa surat itu justru memperkuat posisi saya. Itu bukti tertulis bahwa mereka tahu rumah itu milik saya dan secara sadar berusaha mengambilnya. Mereka sendiri yang menyodorkan senjata ke tangan saya. Hari ketiga, Agung mulai kehilangan kesabaran. Ia datang ke rumah ibu saya, menggedor pintu siang bolong. Ibu Sarah menghalanginya masuk dari dalam kamar. Saya mendengar suaranya meninggi, menuntut bertemu saya. Saya keluar, menggendong bayi kami, dan berdiri di ambang pintu. Vi, sampai kapan kamu mau keras kepala begini? Bentaknya. Tanda tangani saja surat dari Wulan. Setelah itu, kamu boleh pulang. Kita lupakan semua ini. Saya menatapnya lama. Pulang kemana? Agung, ke rumah
yang kuncinya kamu ganti. Ke ibumu yang menutup pintu di depan wajahku. Itu untuk kebaikanmu juga, katanya. Masih tidak merasa bersalah. Ibu hanya butuh waktu. Kamu yang membuat semuanya rumit. Saya tersenyum tipis. Senyum yang membuatnya bingung. Baik, aku akan pikirkan suratnya. Tapi sekarang, tolong pulang. Anakmu butuh istirahat. Agung pergi dengan wajah puas, mengira ia menang. Ia tidak tahu, setiap kalimat yang ia ucapkan siang itu terekam di ponsel yang saya letakkan di saku. Bukti demi bukti, mereka sendiri yang menumpuknya untuk saya. Tapi puncak penghinaan datang keesokan harinya. Sebuah mobil berhenti di depan rumah sederhana ibu saya. Dari dalamnya turun Ibu Ratna, mengenakan perhiasan emas berlapis-lapis, ditemani Wulan. Mereka datang tanpa diundang. Dengan dagu terangkat tinggi, Ibu Sarah membukakan pintu dengan sopan. Walau saya tahu hatinya panas, Ibu Ratna masuk tanpa permisi. Melihat-lihat rumah kecil itu dengan tatapan merendahkan. Ia menyentuh perabot tua ibu saya, seolah menyentuh sesuatu yang kotor. Pantas saja kamu betah di sini, kata Ibu Ratna pada saya. Ternyata kamu memang berasal dari tempat seperti ini. Untung Agung mau menikahimu dulu. Saya melihat wajah ibu saya mengeras. Ibu Sarah membesarkan saya seorang diri setelah ayah meninggal. Bekerja keras agar saya bisa kuliah arsitektur. Rumah kecil ini dibangun dengan keringat dan kejujuran. Dan wanita ini berani menghinanya di dalam rumahnya sendiri. Tapi saya menahan ibu saya. Saya tersenyum pada Ibu Ratna. Bu, ada perlu apa ibu jauh-jauh datang ke tempat yang ibu anggap rendah ini? Ibu Ratna duduk tanpa dipersilahkan. Wulan berdiri di sampingnya seperti pengawal. Ibu datang untuk menyelesaikan masalah ini baik-baik, katanya. Tanda tangani surat itu hari ini. Serahkan juga tabungan kalian. Setelah itu, Ibu, izinkan kamu kembali. Tapi kamu harus tahu diri di rumah itu. Ibu yang berkuasa, kamu cukup mengurus bayi dan dapur. Saya hampir tertawa mendengar betapa percaya dirinya. Ia benar-benar yakin memegang semua kartu. Ia tidak tahu, kartu-kartu itu sudah lama berpindah tangan. Bu, kata saya pelan. Ibu yakin rumah Pondok Indah itu milik Agung? Ibu Ratna mendelik. Tentu saja. Itu rumah anak ibu. Suami adalah kepala keluarga. Semua harta dalam rumah tangga adalah milik suami. Saya menatapnya. Lalu mengangguk pelan. Begitu ya, Bu. Baik. Kalau begitu, Ibu pulang dulu. Besok lusa. Saya pastikan semuanya jadi jelas. Siapa yang berkuasa dan siapa yang sebenarnya tahu diri. Ibu Ratna mengira itu tanda saya menyerah. Ia bangkit dengan senyum kemenangan, lalu pergi bersama Wulan, meninggalkan bau parfum mahal yang menyesakkan. Begitu pintu tertutup, ibu saya menggenggam tangan saya. Gemetar menahan marah. Vivi, sampai kapan kamu diam saja, katanya. Ibu tidak tahan melihat kamu diinjak-injak seperti ini. Saya memeluk ibu saya. Bu, percaya sama Vivi. Sebentar lagi, mereka sudah menggali lubang mereka sendiri. Vivi hanya perlu membiarkan mereka jatuh ke dalamnya. Malam itu, sambil menyusui bayi saya dalam keheningan, ingatan 6 tahun pernikahan berputar di kepala saya. Saya teringat bagaimana dulu saat Agung kesulitan keuangan. Sayalah yang diam-diam melunasi cicilan mobilnya agar ia tidak malu di depan teman-temannya. Saya teringat bagaimana setiap lebaran, sayalah yang membiayai seluruh kebutuhan keluarga besarnya. Sementara Ibu Ratna memamerkannya seolah itu uang Agung. Saya teringat bagaimana saya menahan diri untuk tidak pernah menyebut bahwa biro desain saya menghasilkan 10 kali lipat gaji Agung. Bagaimana saya selalu mengemudi mobil yang lebih sederhana agar harga dirinya tidak terluka. Saya mengecilkan diri selama bertahun-tahun sampai mereka benar-benar lupa siapa saya sebenarnya. Dan inilah balasan atas semua pengorbanan itu. Pintu yang dikunci, daster sutra di tubuh mertua, tuntutan uang, penghinaan di rumah ibu saya sendiri. Saya menatap wajah bayi saya, dan untuk terakhir kalinya, saya mengizinkan air mata jatuh. Setelah malam ini, tidak akan ada lagi air mata, hanya langkah. Malam harinya, saya tidak bisa tidur. Bukan karena sedih, tapi karena otak saya bekerja menyusun urutan, saya membuka laptop.
dan mulai menyusun satu folder. Saya beri nama folder itu sederhana saja, bukti. Di dalamnya, saya kumpulkan semuanya. Tangkapan layar pesan perintah agung, pesan tuntutan uang dari Ibu Ratna, foto surat pengalihan hak palsu dari Wulan, rekaman suara Agung di teras tadi siang, dan satu hal yang paling penting, salinan digital sertifikat rumah atas nama saya, bertanggal 2 tahun sebelum pernikahan. Saya menatap layar itu lama. Mereka pikir saya perempuan lemah yang baru melahirkan, yang akan menyerah demi ketenangan. Mereka tidak tahu, perempuan yang paling tenang justru yang paling berbahaya saat ia memutuskan untuk berhenti mengalah. Keesokan paginya, saya bangun bukan karena nyeri, melainkan karena tangisan bayi saya. Saya menggendongnya, menatap wajah mungil yang sangat mirip Agung. Tapi tidak ada lagi benci di hati saya. Yang ada hanya tekad. Pukul 9 pagi, sebuah sedan hitam mewah keluaran terbaru berhenti di depan rumah ibu saya. Seorang pria parubaya berjas rapi turun, membawa koper kerja kulit. Itu Pak Dimas, pengacara senior sekaligus tangan kanan Paman Bramanto. Ibu Sarah membukakan pintu. Saya mempersilakan Pak Dimas duduk di ruang tamu sederhana itu. Tanpa basa-basi, ia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan setumpuk dokumen yang sudah tersusun rapi. Pak Dimas menyampaikan pesan langsung dari Paman Bramanto. Pamannya sangat murka mengetahui keponakan kesayangannya diperlakukan seperti gelandangan oleh suaminya sendiri. Bramanto sudah siap mengerahkan seluruh kekuatan hukum dan finansialnya untuk menghancurkan Agung hari ini juga. Namun, sesuai permintaan saya semalam, semuanya harus dilakukan secara elegan, terstruktur, dan terukur. Tanpa keributan, tanpa adu mulut, hanya hukum yang berbicara. Pak Dimas meminta saya menyerahkan sertifikat asli rumah itu untuk segera diproses balik nama secara kilat. Saya menyerahkan map merah dari brankas tanpa keraguan. Ia memeriksa keaslian dokumen dengan teliti, lalu mengangguk puas. Ia menjelaskan secara hukum, karena rumah itu harta bawaan dari warisan, dibeli sebelum pernikahan, dan bukan harta bersama. Saya memiliki hak mutlak untuk menjual atau mengalihkannya, tanpa persetujuan, tanpa pemberitahuan, tanpa satupun tanda tangan dari Agung. Paman Bramanto, lanjut Pak Dimas, telah memutuskan membeli rumah itu secara tunai, dengan harga pasar tertinggi, melalui perusahaan propertinya. Prosesnya dipotong jalur prioritas notaris langganan perusahaan dalam waktu kurang dari 24 jam. Status kepemilikan rumah itu resmi berpindah menjadi aset korporasi. Saya mendengarkan setiap detail dengan senyum tipis. Rencana ini berjalan jauh lebih mulus daripada yang saya bayangkan. Pak Dimas kemudian menyodorkan beberapa lembar dokumen, akta pengikatan jual beli, dan surat kuasa penuh untuk eksekusi pengosongan dengan tangan yang mantap, tanpa getaran sedikit pun. Saya menggoreskan pena di atas kertas-kertas itu. Setiap tarikan tanda tangan adalah simbol pemutusan rantai penderitaan yang selama ini membelenggu saya. Saya menyadari, mulai detik ini, Agung dan Ibu Ratna secara hukum tidak lebih dari penyusup liar yang menduduki properti milik sebuah perusahaan. Selain dokumen penjualan, Pak Dimas memberi saya draft awal gugatan cerai dan permohonan hak asuh penuh anak. Semuanya sudah disiapkan tim hukum terbaik di kota ini, mengunci setiap celah, tanpa menyisakan ruang sedikit pun bagi Agung untuk melawan. Sementara itu, di rumah Pondok Indah, Agung sedang bersantai di sofa kulit mahal. Ia menyesap kopi buatan ibunya sambil menonton siaran olahraga dengan wajah penuh kepuasan. Ia merasa jumawa karena merasa berhasil menundukkan istrinya yang ia anggap keras kepala. Di teras belakang, Ibu Ratna baru selesai menelpon pemborong taman. Ia berencana merombak halaman, membuat kolam ikan koi mewah, menggunakan uang yang ia yakini akan segera ia peroleh dari saya. Mereka berdua tertawa lepas di ruang makan, merencanakan kehidupan tenang tanpa tangisan bayi atau omelan istri yang menurut mereka terlalu perhitungan. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa tanah yang mereka injak, atap yang melindungi mereka, bahkan sofa yang mereka duduki, sedang berpindah tangan pada detik itu juga. Keangkuhan telah membutakan mata dan hati mereka. Mereka tidak tahu
Kunci rumah yang mereka ganti itu kini berarti apa-apa karena kunci yang sesungguhnya, kunci kepemilikan, ada di tangan saya. Sore harinya, saya duduk di depan laptop. Jari-jari saya bergerak lincah, bukan untuk mengerjakan proyek desain seperti biasa, melainkan untuk masuk ke sistem keamanan pintar rumah mewah itu. Selama ini, Agung tidak pernah tahu bahwa sistem itu saya pasang sendiri dengan akun administrator atas nama saya. Saya yang merancang seluruh instalasi rumah pintar itu dulu, dari kamera, kunci digital cadangan, sampai panel listrik. Agung hanya memakai, tidak pernah peduli siapa yang memegang kendali utamanya. Saya tidak melakukan apapun yang ilegal. Saya hanya memeriksa, memastikan, dan mengunduh rekaman. Rekaman kamera teras yang merekam, jelas Ibu Ratna menutup pintu di depan wajah saya. Rekaman Agung yang menyuruh saya pergi. Semuanya tersimpan rapi, dengan stempel waktu yang tidak bisa dibantah. Lalu saya menemukan sesuatu yang lebih besar di folder dokumen yang Agung simpan di komputer rumah, yang juga terhubung ke jaringan yang saya kelola. Ada beberapa berkas yang membuat saya terdiam. Agung selama ini bukan hanya manajer menengah biasa. Ia diam-diam terlibat dalam penggelapan dana di perusahaannya, memindahkan anggaran proyek ke rekening pribadi dengan kwitansi-kwitansi yang dipalsukan. Ia mengira tidak ada yang akan tahu, karena ia merasa terlalu pintar. Saya menatap layar itu lama sekali. Selama ini saya mengira saya hanya akan mengambil kembali rumah saya. Ternyata Agung sendiri yang telah menggali kuburannya sendiri. Saya tidak perlu mengarang apapun. Saya hanya perlu membiarkan kebenaran berbicara. Saya menyalin semua berkas itu ke dalam satu folder terenkripsi. Lalu saya mengirimnya ke Pak Dimas, bukan untuk menyebarkannya, tapi untuk menyimpannya sebagai jaminan. Jika Agung berani melawan keputusan pengadilan nanti, di sela semua persiapan itu, saya tetap seorang ibu. Pagi hari berikutnya, saya harus membawa bayi saya kontrol ke dokter. Di ruang tunggu klinik, saya bertemu seorang ibu muda lain yang juga baru melahirkan. Ia bercerita betapa suaminya menungguinya siang malam di rumah sakit. Saya hanya tersenyum, menahan sesuatu yang menyesak di dada. Saat itu, saya sadar, luka terbesar saya bukan soal rumah, bukan soal harta, tapi soal seorang suami yang memilih ketenangan ibunya di atas keselamatan istri dan bayinya sendiri. Itu yang tidak akan pernah bisa dibeli kembali, bahkan dengan permintaan maaf. Dokter memeriksa bayi saya dan berkata, anak saya sehat, hanya kurang berat sedikit. Mungkin karena ibunya stres. Saya mengangguk. Malam itu, saya berjanji pada diri sendiri, apapun yang terjadi pada Agung, saya tidak akan pernah membiarkan anak saya tumbuh dalam rumah yang dingin seperti itu. Sementara saya menyiapkan semuanya dalam diam, di Pondok Indah. Mereka justru semakin sombong. Mbak Asih, pembantu yang masih bekerja di sana, diam-diam memberi saya kabar. Ia bercerita bahwa Ibu Ratna sudah mengundang teman-teman arisannya, memamerkan bahwa sebentar lagi rumah itu akan direnovasi total. Ia menyebut nama saya dengan nada merendahkan, mengatakan menantunya sudah tahu diri dan akan menyerahkan semua uangnya. Agung pun begitu. Ia mulai bercerita pada rekan-rekan kantornya bahwa istrinya yang keras kepala akhirnya pergi dan rumah jadi miliknya sepenuhnya. Ia bahkan mulai melirik mobil baru, mengira sebentar lagi akan ada banyak uang masuk. Saya mendengar semua itu dengan tenang. Mereka sedang membangun istana megah di atas pasir yang sebentar lagi runtuh. Dan saya tidak akan memperingatkan mereka. Mereka sudah memilih untuk tidak mendengar saat saya masih mengalah. Sekarang biarkan kenyataan yang berbicara. Pak Dimas menelpon. Semua dokumen sudah siap. Notaris sudah menjadwalkan proses balik nama kilat untuk besok pagi. Yang ia butuhkan hanya satu, sertifikat asli rumah dari tangan saya langsung. Malam itu, saya menelpon satu orang lagi, Mbak Asih, pembantu yang sudah lama bekerja di rumah Pondok Indah. Wanita baik yang selalu memperlakukan saya dengan hormat. Dan sering saya bantu diam-diam untuk biaya sekolah anaknya. Mbak Asih menangis di telepon. Ia bercerita bahwa sejak saya pergi, Ibu Ratna memperlakukannya semakin kasar, bahkan mengancam akan memecatnya tanpa pesangon. Saya berkata pelan, Mbak, besok mungkin akan ada keributan di rumah itu. Apapun yang terjadi, Mbak tidak usah takut.
Mbak hanya perlu bersaksi jujur. Soal apa yang Mbak lihat malam saya diusir? Mbak Asih terdiam sejenak. Lalu ia berkata bahwa ia sudah lama ingin ada yang membela kebenaran. Ia bersedia bersaksi. Saya berterima kasih dan menjanjikan bahwa apapun yang terjadi, masa depannya akan saya jamin. Larut malam itu, ponsel saya berdering sekali lagi. Agung, mungkin ia mulai merasa ada yang salah. Mungkin instingnya berbisik bahwa istri yang ia kira sudah ia tundukkan justru sedang menyiapkan sesuatu. Saya menatap nama itu di layar, berkedip-kedip dalam gelap. Dulu, saya pasti akan langsung mengangkatnya. Saya akan cemas, takut ia marah. Takut rumah tangga kami retak. Tapi malam itu, saya hanya menatap layar itu sampai deringnya berhenti sendiri. Lalu, saya mematikan ponsel dan meletakkannya menelungkup di meja. Untuk pertama kalinya, saya memilih ketenangan saya sendiri di atas kenyamanannya. Saya menutup telepon dan menatap langit malam dari jendela. Semua bidat sudah di tempatnya. Besok pagi, papan catur ini akan bergerak. Dan untuk pertama kalinya, sayalah yang memegang setiap langkahnya. Sebelum tidur, saya menelpon Paman Bramanto sekali lagi. Saya menjelaskan satu permintaan terakhir. Saya tidak ingin ada kekerasan, tidak ada teriakan. Tidak ada keributan yang bisa menakuti tetangga atau mempermalukan keluarga di depan umum. Saya ingin semuanya berjalan tenang, sesuai hukum. Dengan saksi dan dokumen yang lengkap, Paman setuju. Ia bahkan menambahkan satu lapisan perlindungan. Ia akan mengirim 2 petugas resmi dan 1 notaris untuk menyaksikan proses pengosongan, agar tidak ada yang bisa menuduh saya bertindak sepihak. Semuanya harus bersih, terdokumentasi, dan tidak bisa dibantah di pengadilan manapun. Saya juga menyiapkan diri secara pribadi. Saya memilih pakaian yang akan saya kenakan besok. Bukan baju lusuh seorang istri yang terusir, tapi blazer rapi seorang pemilik yang datang mengambil haknya. Penampilan itu penting. Saya ingin saat Agung dan Ibu Ratna melihat saya, mereka langsung paham bahwa perempuan yang mereka kira lemah itu tidak pernah benar-benar lemah. Malam itu, saya tidur nyenyak untuk pertama kalinya sejak diusir. Bukan tidur orang yang kalah, tapi tidur orang yang tahu esok hari keadilan akan ditegakkan dengan tangannya sendiri. Keesokan paginya, 2 mobil berhenti di depan rumah Pondok Indah. 1 mobil notaris, 1 lagi membawa Pak Dimas dan 2 petugas. Saya datang di mobil terakhir, mengenakan blazer rapi, dengan bayi saya yang dititipkan pada ibu di rumah. Saya tidak datang sebagai istri yang memohon. Saya datang sebagai pemilik sah yang akan mengambil kembali haknya. Agung membuka pintu dengan wajah kantuk dan kaget. Ibu Ratna muncul di belakangnya, masih dengan daster sutra saya. Melihat rombongan orang berjas di teras, wajah keduanya berubah. "Ada apa ini?" tanya Agung. Mencoba terdengar berwibawa. Pak Dimas maju selangkah dengan tenang. Ia memperkenalkan diri sebagai kuasa hukum dari pemilik baru properti ini. Ia menyodorkan salinan akta jual beli yang sudah sah, lengkap dengan cap notaris dan tanggal kemarin. "Rumah ini," kata Pak Dimas datar, "telah resmi berpindah kepemilikan menjadi aset perusahaan. Sejak pukul 4 sore kemarin, Bapak dan Ibu sekarang menempatinya tanpa hak. Kami datang untuk proses pengosongan." Wajah Agung memucat. "Tidak mungkin. Ini rumah saya. Tidak ada yang bisa menjual tanpa tanda tangan saya." Saya melangkah maju untuk pertama kalinya sejak diusir. Saya menatap mata suami saya tepat-tepat. "Rumah ini tidak pernah jadi milikmu, Agung," kata saya tenang. "Ini warisan dari almarhum ayah saya. Dibeli 2 tahun sebelum aku menikah denganmu. Sertifikatnya atas nama saya. Itu harta bawaan. Secara hukum, aku tidak butuh tanda tanganmu untuk menjualnya." Agung tampak seperti disambar petir. Mulutnya membuka dan menutup tanpa suara. Ibu Ratna yang pertama berteriak, "Tidak bisa begitu. Kami sudah tinggal di sini bertahun-tahun. Ini rumah keluarga kami." Pak Dimas menjawab tanpa emosi. "Tinggal bukan berarti memiliki, Bu. Dan keluarga tidak tercatat dalam akta. Yang tercatat hanya nama pemilik. Silahkan Ibu baca sendiri." Ibu Ratna merebut salinan akta itu. Tangannya gemetar membaca nama saya, lalu nama perusahaan pembeli. Daster sutra yang ia kenakan
tiba-tiba terlihat begitu murahan di tubuhnya. "Kamu," desisnya pada saya, "kamu merencanakan ini semua." "Tidak, Bu," jawab saya. "Ibu dan Agung yang merencanakan untuk membuang saya. Saya hanya pulang ke rumah saya sendiri. Bukankah ibu yang bilang rumah ini lebih tenang tanpa saya? Sekarang ibu bisa tenang." Di tempat lain, saat itu, Wulan muncul, baru tiba dengan mobilnya. Melihat para petugas dan dokumen di tangan ibunya, wajahnya pucat. Ia mencoba menyelamatkan keadaan dengan gaya manisnya yang biasa. "Mbak Vivi," katanya. Suara dibuat lembut. "Kita kan keluarga. Tidak perlu sampai begini. Mari kita bicara baik-baik. Aku yakin ada jalan tengah." Saya menatap Wulan, adik ipar yang 3 hari lalu menyodorkan surat pengalihan hak palsu pada saya. "Jalan tengah." "Wulan," kata saya, "seperti surat yang kamu kirim, agar aku menyerahkan warisan ayahku ke tanganmu dan Agung. Surat itu masih aku simpan, lengkap dengan materinya. Itu bukti bahwa kalian tahu rumah ini milikku dan tetap berusaha mengambilnya. Mau kita bicarakan itu baik-baik juga." Wulan terdiam. Wajah manisnya runtuh, berganti panik. Ia mundur, tidak berani lagi bicara. Topengnya, yang selama bertahun-tahun ia pakai, jatuh di lantai rumah yang sebentar lagi bukan milik keluarganya. Agung mendekat, mencoba menurunkan nada. "Vi, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku suamimu, kita keluarga. Kamu tidak bisa mengusir suamimu sendiri." Saya menatapnya. Suami yang menutup pintu di depan istrinya 3 hari setelah melahirkan. Suami yang mengirim pesan berisi perintah, bukan permintaan maaf. Aku punya rekamannya. Agung. Kamera teras yang aku pasang sendiri. Setiap detik malam itu terekam jelas. Wajah Agung berubah dari pucat menjadi abu-abu. Ia tahu persis kamera apa yang saya maksud. Saya melanjutkan. Suara saya tetap pelan, namun setiap kata menusuk. Dan bukan hanya itu, aku juga menemukan berkas-berkas di komputer rumah. Berkas yang sebaiknya tidak pernah kamu simpan di jaringan yang aku kelola. Tentang anggaran proyek yang berpindah ke rekening pribadimu. Tentang kwitansi yang kamu palsukan. Agung mundur selangkah, keringat membasahi dahinya. Kamu tidak akan berani. Aku tidak perlu berani, Agung," kata saya. "Aku hanya perlu jujur. Berkas itu sudah aman di tangan pengacaraku. Jika kamu menerima keputusan ini dengan tenang dan pergi, berkas itu hanya akan jadi jaminan. Tapi jika kamu melawan, jika kamu menyentuh hak asuh anakku, berkas itu akan sampai ke meja direksi perusahaanmu dan ke kepolisian. Pilihan ada di tanganmu." Ibu Ratna yang sedari tadi membisu, tiba-tiba berlutut. Wanita yang kemarin datang ke rumah ibu saya dengan dagu terangkat, kini memohon. "Vivi, Nak, maafkan ibu. Ibu khilaf. Kita keluarga. Jangan setega ini pada ibu." Saya menatapnya. Di dalam dada saya ada sesuatu yang berdenyut. Bukan dendam, tapi kekecewaan yang dalam. "Bu," kata saya pelan, "saya menghormati ibu selama 6 tahun. Saya membiayai lebaran keluarga ini. Saya menjaga harga diri anak ibu. Dan saat saya paling lemah, baru 3 hari melahirkan cucu ibu sendiri, ibu menutup pintu di depan wajah saya. Sekarang ibu menyebut kita keluarga." Ibu Ratna menunduk, tidak bisa menjawab. Air matanya jatuh. Tapi sudah terlambat. Ruangan itu hening total. Ibu Ratna terduduk di sofa kulit yang sebentar lagi bukan miliknya. Agung berdiri mematung, menyadari bahwa setiap pintu telah dikunci, dan kuncinya ada di tangan saya. Pak Dimas memberi waktu 2 jam untuk mengemasi barang pribadi. Petugas akan mengawasi proses pengosongan. Saya tidak ingin melihat lebih lama. Saya berbalik menuju pintu. Tapi Mbak Asih, pembantu itu, berlari kecil menghampiri saya di depan Agung dan Ibu Ratna. Ia berkata lantang bahwa ia melihat semuanya malam itu, bahwa ia siap bersaksi di pengadilan soal bagaimana saya diusir dalam kondisi baru melahirkan. Ibu Ratna menatapnya penuh kebencian, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Saya menggenggam tangan Mbak Asih. "Terima kasih, Mbak. Mulai hari ini, Mbak tidak bekerja untuk mereka lagi.
"Mbak, ikut saya. Gaji dan biaya sekolah anak Mbak, saya yang tanggung." Air mata Mbak Asih jatuh. Ia mengangguk berkali-kali, dan kami berjalan keluar bersama, meninggalkan rumah megah yang dulu jadi penjara harga diri saya. Di mobil, saya menghela napas panjang. Tidak ada euforia, tidak ada teriakan kemenangan, hanya rasa lega yang dalam. Saya tidak menghancurkan mereka dengan tangan saya. Saya hanya membiarkan keangkuhan mereka jatuh menimpa diri mereka sendiri. Hari-hari berikutnya, semuanya bergerak persis seperti yang sudah diatur. Gugatan cerai saya diproses cepat. Tim hukum Paman Bramanto memastikan tidak ada celah. Agung tidak punya apapun untuk dilawankan. Setiap kali ia mencoba, salinan rekaman dan berkas penggelapan itu cukup untuk membuatnya diam. Sebulan kemudian, kabar yang saya tunggu tiba. Salah satu rekan kerja Agung, entah bagaimana, melaporkan dugaan penggelapan ke direksi. Audit internal dilakukan. Semua angka cocok dengan berkas yang sudah lama saya simpan. Agung dipecat secara tidak hormat. Namanya masuk daftar hitam dunia profesional. Saya tidak perlu mengirim apapun. Kebenaran punya caranya sendiri untuk muncul ke permukaan. Begitu seseorang berhenti menutupinya. Aset pribadi Agung disita sebagai kompensasi kerugian perusahaan. Sisa uangnya habis untuk membayar pengacara yang akhirnya pun gagal membelanya. Pria yang dulu jumawa di sofa kulit mahal itu kini tidak punya apa-apa. Ibu Ratna terpaksa tinggal bersama Agung di sebuah kontrakan satu kamar yang sempit dan lembab. Wanita yang dulu memamerkan perhiasan emas dan daster sutra kini harus mencuci pakaian sendiri dan makan seadanya. Teman-teman sosialitanya menjauh, seolah takut tertular kesialan. Saya mendengar dari Mbak Asih bahwa di kontrakan itu ibu dan anak terus bertengkar. Agung menyalahkan ibunya yang mendorongnya mengusir saya. Ibu Ratna balik menyalahkan Agung karena tidak becus menjaga harta istrinya. Mereka terjebak dalam lingkaran kebencian yang mereka buat sendiri. Wulan, adik ipar yang dulu paling pandai bermain di belakang, juga tidak luput. Suaminya, yang selama ini ia banggakan, ternyata menikahinya karena mengira keluarga Agung kaya raya. Begitu rumah Pondok Indah lenyap dan nama keluarga itu hancur, suaminya mulai menjauh. Topeng yang dulu ia pakai untuk menjatuhkan saya kini berbalik menutup wajahnya sendiri. Ketenangan yang dulu mereka minta, akhirnya benar-benar mereka dapatkan. Tapi bukan dalam bentuk kemewahan, melainkan dalam bentuk pengabaian dari dunia yang dulu mengelilingi mereka. Beberapa bulan berlalu, bekas jahitan saya sudah lama sembuh. Begitu juga luka yang lebih dalam. Saya pindah ke rumah baru yang tidak semegah Pondok Indah, tapi terasa jauh lebih hangat. Karena dibangun di atas kejujuran, bukan kepalsuan. Biro desain saya berkembang pesat. Bayi saya tumbuh sehat, semakin gemuk dan ceria. Ibu Sarah tinggal bersama kami, menimang cucunya setiap sore. Mbak Asih kini bagian dari keluarga kecil ini, dan anaknya bersekolah dengan tenang. Suatu sore, saat hendak pulang dari kantor, mobil saya berhenti di lampu merah. Tidak sengaja, saya melihat Agung berjalan kaki di trotoar, membawa setumpuk map lamaran kerja yang sudah lusuh. Ia tampak jauh lebih tua dari usianya. Langkahnya gontai, tatapannya kosong. Sejenak, ia menoleh ke arah mobil saya, seolah merasakan kehadiran seseorang yang ia kenal. Tapi ia tidak bisa melihat siapa di balik kaca gelap itu. Saya menatapnya sebentar. Tidak ada dendam, tidak ada kemarahan, hanya rasa asing. Seperti menatap orang yang tidak pernah benar-benar saya kenal. Lampu berubah hijau. Saya memalingkan wajah dan menjalankan mobil. Pintu masa lalu saya benar-benar telah tertutup, dan saya tidak berniat membukanya kembali. Bahkan hanya untuk melihat sebagian uang dari penjualan rumah itu. Saya gunakan untuk membentuk sebuah yayasan atas nama almarhum ayah saya. Yayasan yang membantu ibu-ibu tunggal yang terusir dari rumahnya sendiri, agar tidak ada lagi perempuan yang harus berdiri di teras dingin, menggendong bayi, dengan pintu yang dikunci di depan wajahnya. Malam itu saya berdiri di balkon rumah baru saya, menatap cakrawala kota. Saya merasa sangat bersyukur, bukan karena saya menang, tapi karena saya tidak kehilangan diri saya sendiri dalam proses memenangkannya. Cerita ini mengajarkan satu hal, jangan pernah meremehkan ketulusan seseorang.
Dan jangan pernah menindas orang yang sedang dalam kondisi paling lemah. Karena saat orang sabar telah mencapai batasnya, mereka mampu membalas dengan cara yang jauh lebih cerdas dan mematikan, tanpa perlu mengotori tangan mereka sendiri. Di luar sana, ada banyak perempuan yang pernah berada di posisi saya, yang mengecilkan diri demi menjaga harga diri suaminya, yang menyembunyikan kekuatannya, sampai lupa bahwa kekuatan itu memang miliknya. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Agung yang mengira status sebagai kepala keluarga membuatnya berhak menginjak pasangannya, yang baru sadar nilai seorang istri setelah istri itu pergi. Dan di luar sana, ada pula para ibu mertua seperti Ibu Ratna yang begitu takut kehilangan anak lelakinya, sampai tega menghancurkan rumah tangga anaknya sendiri, yang tidak sadar menantu yang mereka usir justru menantu yang paling tulus. Agung kini menanggung beban masa lalunya sebagai pengingat abadi bahwa kesombongan dan pengkhianatan hanya membawa pada kehancuran. Ibu Ratna menghabiskan masa tuanya dalam kekurangan, meratapi setiap kejahatan yang ia lakukan pada menantu yang dulu begitu hormat padanya. Sementara saya bangkit, lebih kuat dari sebelumnya, dengan anak saya dalam pelukan. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk membalas dengan menghancurkan diri sendiri, atau membalas dengan menjadi lebih baik. Saya memilih yang kedua, dan itulah kemenangan yang sesungguhnya. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Apakah kalian pernah diremehkan saat paling lemah? Bagaimana kalian bangkit? Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.